Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Sandi Kosasi MMM.Com selaku pembimbing satu saya, dan Bapak Hendra Kurniawan Eskom M.Com selaku pembimbing kedua saya, dan penguji saya yaitu Bapak Dr. David Eskom MCS M.Com selaku penguji satu saya, dan Bapak Randy Amisa Putra STME selaku penguji kedua saya. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan presentasi hasil dari skripsi saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Top Up Transaksi Digital Berbasis REST API pada SS Komputer. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Stefan Lim dengan NIM 22212453 dengan prodi Teknik Informatika Peminatan Web Teknologi. Nah, sini latar belakang SS Komputer masih menggunakan proses transaksi konvensional melalui datang ke toko dan WhatsApp. Nah, jadi konsumen masih datang ke toko dan melakukan pemesanan WhatsApp. Lalu di sini terjadi kendala yaitu human error atau kesalahan pencatatan pada ID pelanggan dan keterlambatan transaksi karena sering terjadi gagal pada transaksi. Lalu pencatatan transaksi masih menggunakan spreadsheet atau Excel. Lalu di sini memberikan solusi yaitu dibutuhkannya sistem web dan aplikasi berbasis REST API yang otomatis dan real time. Nah, rumusan masalah di sini ialah bagaimana merancang dan mengimplementasi sistem hybrid berbasis website dan aplikasi mobile dengan satu server menggunakan REST API, WebSocket, dan dokumen indexing untuk mengotomatisasi transaksi digital dan data real time pada SS Komputer. Nah, batasan masalah di sini ialah fokus pada top up game, pulsa, voucher digital, dan token PLN, dan itu saya tidak ambil. Lalu menggunakan REST API untuk integrasi sistem web dan mobile di dalam satu server. Lalu WebSocket digunakan untuk komunikasi real time antara admin dan konsumen. Lalu dokumen indexing digunakan untuk optimasi pencarian transaksi secara cepat. Lalu masuk ke halaman selanjutnya yaitu metodologi penelitian dan pengembangan. Nah, di sini bentuk penelitian saya menggunakan Design Science Research atau DSR, yaitu pendekatan berbasis artefak melalui tahap awareness, suggestion, development, evaluation, dan conclusion untuk menghasilkan solusi tepat guna. Lalu metode perancangan saya di sini menggunakan extreme programming, yaitu metode rekayasa perangkat lunak, adaptif, dan siklus cepat, meliputi 4 tahapan yaitu planning, design, coding, dan testing. Dan terakhir pengujian saya menggunakan regressive testing, yaitu kombinasi antara black box dan white box untuk mengevaluasi sistem secara holistik. Yang di sini ialah black box-nya adalah lebih mengarahkan fungsional UI-nya. Lalu white box-nya di sini menggunakan basis pretesting dan v-test untuk pengujian API-nya. Nah, arsitektur sistem saya di sini ialah yang dirancang meliputi arsitektur 3 lapisan untuk sistem hybridnya yang memisahkan front end, back end, dan layanan pihak ketiga. Nah, front end di sini ialah aplikasi web menggunakan framework SvelteKit dan aplikasi mobile Android menggunakan NativeScript. Lalu back end di sini ialah Node.js sebagai REST API dengan sistem database relational MySQL sebagai database-nya. Lalu third party API atau pihak ketiga API di sini ialah menggunakan Mitrans sebagai payment gateway-nya dan Portal Pulsa sebagai proses transaksi PPOB-nya dan Firebase FCM sebagai notifikasinya dan Gemini AI sebagai chatbot, dan Game Checker adalah untuk pengecekan ID game dan lain sebagainya. Nah, di sini implementasi antara muka web yang menggunakan framework SvelteKit yaitu terdiri dari 3 tampilan yang saya tampilkan di sini. Salah satunya ialah dashboard admin, yaitu pemantauan penjualan secara real time. Lalu manajemen inventaris produk untuk mengatur produk yang akan dijual, dan kontrol penuh atas API provider untuk payment gateway dan portal pulsa sebagai PPOB-nya. Nah, lanjut di sini ada produk juga. Checkout dinamisnya gimana, yaitu menginput ID dan server ID jika kita ingin melakukan mentop up game, yang dimana kita perlu melakukan cek validasi ID-nya gamenya secara real time menggunakan via API untuk mencegah salah sasaran
dan pengiriman pada game sub item game produk tersebut. Lalu homepage di sini saya menampilkan produk yang ditampilkan pada homepage ini antara lain seperti game, kuota pulsa, voucher, dan PLN. Nah, di sini implementasi aplikasi mobile menggunakan native script sebagai frameworknya, yang dimana home screen di sini ada 3 tampilan. Yang pertama homepage, artikel, dan transaksi. Nah, di sini dibangun dengan menggunakan arsitektur LVVM atau model VV model yang performanya tinggi mendekati native app tanpa modul React. Lalu detail dompet dan produk di sini dapat dilihat di gambar tersebut. Pengguna dapat menggunakan dompet digital SPay untuk memotong saldo secara instan saat transaksi. Jadi nanti kita bisa menggunakan saldo SPay kita dalam aplikasi tersebut maupun website. Nah, lalu metode pengujian software di sini menggunakan white box terlebih dahulu, yaitu kompleksitas siklomatis yang memvalidasi 15 modul layanan kritis pada backend Node.js. Setiap jalur independen dieksekusi untuk menjamin sistem terbebas dari kebocoran logika. Jadi tidak lari kemana-mana, logikanya tetap yang disesuaikan. Lalu rumusnya di sini ialah CC sama dengan E dikurang N ditambah 2. Yang dimana E ini adalah edge, jalur antar proses, dan N adalah node untuk titik proses keputusan. Lalu contoh perhitungan kompleksitas siklomatis bisa dilihat di gambar di sini di bawah ini, yang dimana saya mengambil studi kasus meteran webhook, yang dimana endpoint ini memiliki logika percabangan paling masif di sistem karena menangani notifikasi pembayaran, proteksi double spend, deposit, dan eksekusi penanganan pesanan reguler. Yang mana jalur antar prosesnya di sini didapatkan 24 jalur dan jumlah node-nya adalah 17 titik yang dihitung sama exit. Nah, perhitungannya adalah CC sama dengan E dikurang N ditambah 2. Nah, ini mana E-nya itu 24 dan N-nya itu dikurang 17. Nah, jadi didapatkan hasilnya sama dengan 9. Nah, terbukti yang didapatkan di sini ialah 9. Jalurnya juga 9. Bukti evaluasi hasil pengujian di sini yang untuk API dan basis path-nya di sini cek email saat daftar. Kita ingin ngetes email terdaftar, kita masukkan lagi atau email ganda. Nah, jadi kita input, lalu hasil outputnya membatalkan eksekusi karena sudah pernah terdaftar pakai email ini. Nah, statusnya sukses karena saya inputnya menggunakan email yang sudah terdaftar. Lalu webhook status settlement-nya dengan kondisi input payload sukses dari Mitran, yang dimana output hasilnya saldonya bertambah untuk melakukan mission ulang pada saldo SPay dengan notifikasinya jalan sebagai FCM-nya tuh, lalu anti double spend aktif yang kurang dari 0,8 detik. Lalu kegagalan supplier portal pulsa untuk skenario pengujian selanjutnya. Lalu kondisi inputnya respon API provider sama dengan gagal, di mana saya mau ini gagal. Lalu outputnya refund saldo walletnya ke wallet saya atau wallet website atau aplikasi yang ada di akses komputer. Nah, dan instan pengotomatisasian dalam pengembalian saldonya kurang dari 0,6 detik. Lalu untuk pengujian UI saya menggunakan A2A Playwright UI Web, yang dimana saya ingin melakukan pengujian ketik nominal top up di bawah minimum. Lalu tombol submit terkunci disable secara reaktif atau secara cepat. Nah, kesimpulan dari penelitian saya di sini ialah arsitektur REST API dan WebSocket-nya terbukti handal mengotomatisasi pemesanan Mitran dan portal pulsa dan sinkronisasi real time, live chat dan notifikasi tanpa kebocoran data. Lalu ekosistem aplikasi hybrid SPAT 5 sebagai webnya dan NativeScript sebagai mobilenya menghadirkan antarmuka lintas platform yang estetik ringan dan latensi sangat rendah di bawah 1 detik. Nah,
Efisiensi dokumen indexing, implementasi B-tree, dan hash index pada MySQL berhasil mempercepat penelusuran riwayat transaksi dan manajemen inventaris sebagai administrator. Nah, dari dokumentasi saya mengkombinasikan antara B-tree dan hash index untuk pencarian secara cepat. Nah, lalu keamanan level produksi di sini, pengujian basis testingnya menggunakan 15 modul yang saya bilang sebelumnya, di mana memvalidasi kekebalan sistem dari anomali operasional, yang dimana file save dan auto refund-nya aktif secara presisi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menonton presentasi saya.